Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rahmadansyah dengan NIM A1C1180066. Kemudian ada Siti Munawaroh dengan NIM F1C1190009. Kemudian ada Erika Aulia dengan NIM F1C1190017. Kemudian ada Syakila Dalas dengan NIM F1C1190018, dan ada Desi Fania Silaban dengan NIM F1C1190046. Baik, kami dari kelompok 7 yang mana materi yang kami bahas itu mengenai angka anisidin. Nah, untuk pembahasan pertama itu akan langsung dijelaskan oleh saya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai P-anisidin value. Nah, P-anisidin value ini merupakan salah satu parameter dalam penentuan jumlah aldehid dalam bentuk enal dan dienal di dalam minyak ataupun lemak hewani dan tumbuhan. Nah, secara sederhana dari bilangan P-anisidin ini dapat diartikan sebagai banyaknya senyawa aldehida yang terbentuk dalam minyak yang berikatan dengan senyawa P-anisidin. Artinya, anisidin value ini merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah alfa dan beta aldehid tak jenuh, terutama 2 alkenal dan 2,4 dienal, yang merupakan hasil oksidasi sekunder dari minyak tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai P-anisidin value. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Nah, selanjutnya masih mengenai angka anisidin atau biasa juga disebut dengan P-anisidin. Nah, senyawa-senyawa aldehid yang ada pada minyak itu akan direaksikan dengan reagen P-anisidin untuk membentuk kromogen yang selanjutnya akan diukur dengan spektrofotometer. Nah, bilangan P-anisidin itu sendiri merupakan salah satu parameter untuk menentukan jumlah aldehid dalam bentuk enal dan dienal dalam minyak. Itu memberikan informasi jumlah produk oksidasi sekunder. Nah, senyawa aldehid yang terbentuk itu merupakan senyawa hasil proses oksidasi yang terjadi dalam minyak. Baiklah, penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, Syakila Dalas dengan NIM 18, yaitu pengaruh parameter yang dipilih terhadap kualitas minyak kelapa sawit. Analisis bahan baku stearin kelapa sawit dilakukan untuk mengetahui karakteristik kimia dari stearin yang dapat mempengaruhi karakter fisik kimia dan organoleptik. Hasil analisis stearin kelapa sawit dapat dilihat pada tabel berikut, yang dimana berdasarkan tabel tersebut bahwa bilangan anisidin tidak terdapat literatur, melainkan hanya hasil analisis bahan baku dari penelitian yang dilakukan, yaitu 16,17. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian angka anisidine. Analisis bilangan P-anisidine menurut IUPAC tahun 1987 nomor metode 2500 dapat dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram sampel ditambahkan dengan 25 ml isoktan. Diukur absorbannya atau AB pada panjang gelombang 350 nanometer dengan spektrofotometer UV Weiss. Sebanyak 5 ml larutan dipipet ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml P-anisidin 0,25% dalam asam asetat glasial. Tabung reaksi ditutup, dikocok, dan dibiarkan pada tempat gelap selama 10 menit dan diukur pada panjang gelombang 350 nanometer sebagai absorbansi larutan atau AS. Penentuan bilangan P-anisidin dapat dihitung dengan rumus bilangan P-anisidin sama dengan 25 dikali 1,2 AS dikurang AB per M. Dengan keterangan AS adalah nilai absorbansi setelah reaksi, AB adalah nilai absorbansi sebelum reaksi, dan M adalah berat sampel dalam gram. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai standar minyak sawit. Pembentukan produk oksidasi sekunder selama penyimpanan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Takhei 2014 yang menyatakan bahwa nilai P-anisidin pada minyak kedelai terjadi peningkatan dari 6,4 menjadi 14,8 pada hari ke-20.
Pada sintesis lipida terstruktur, minyak ikan yang berasal dari limbah pengolahan ikan sarden, terjadi peningkatan bilangan peroksida dan bilangan P-anisidin dari 5 mgO2 per kilogram minyak pada hari ke-20 menjadi 6,5 mgO2 per kilogram minyak dan 38. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, P-anisidin value merupakan salah satu parameter dalam penentuan jumlah aldehid dalam bentuk enal dan dienal di dalam minyak ataupun lemak hewani dan tumbuhan. Yang kedua, analisis bahan baku stearin kelapa sawit dilakukan untuk mengetahui karakteristik kimia dari stearin yang dapat mempengaruhi karakter, fisik kimia, dan organoleptik.